Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang metode terapi ABK khususnya pada tunagrahita. Yang pertama yaitu definisi tunagrahita. Tunagrahita adalah kondisi atau kelainan yang bisa disebut keterbelakangan mental atau retardasi mental, atau bisa disebut juga tingkah laku akibat kecerdasan yang terganggu yang disebabkan oleh fungsi-fungsi kognitif yang sangat lemah. Ada kalanya cacat mental dibarengi dengan cacat fisik sehingga disebut cacat ganda. Misalnya, cacat inteligensi yang mereka alami disertai dengan keterbelakangan penglihatan, cacat pada mata ataupun cacat pada penciuman. Selain cacat inteligensi, inilah yang menciptakan istilah lain untuk anak tunagrahita, yakni cacat ganda. American Association on Mental Retardation mendefinisikan anak dengan keterbelakangan mental adalah anak-anak yang memiliki fungsi intelektual di bawah rata-rata, terlihat memiliki kesulitan dalam perilaku adaptif yang dimunculkan melalui kesulitan membuat konsep, keterampilan sosial, dan praktik perilaku adaptif dan terjadi pada rentang usia perkembangannya yaitu di bawah 18 tahun. Selanjutnya yaitu penyebab keterbelakangannya mental atau penyebab dari tunagrahita tersebut. Penyebab terjadinya keterbelakangan mental ini terbagi atas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu saat prenatal. Prenatal itu biasanya dikarenakan adanya abnormalitas dari kromosom. Contohnya adalah Down syndrome, Fragile X syndrome, Prader-Willi syndrome, fetal alcohol syndrome, phenylketonuria, infeksi yang disebabkan oleh virus toxoplasmosis. Yang kedua yaitu saat perinatal. Biasanya terjadi selama atau seketika setelah anak lahir. Anak yang lahir prematur dengan berat badan lahir rendah, sangat kecil, kekurangan oksigen pada waktu lahir, penggunaan alat bantu seperti forceps yang kurang tepat. Yang ketiga yaitu karena adanya postnatal. Bisa saja ketika selama kehamilan dan saat kelahiran anak tidak mengalami gangguan apapun. Namun setelah itu anak terkena radang otak seperti encephalitis, keracunan timbal dan gangguan lain yang menyebabkan kerusakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang ciri-ciri tunagrahita. Yang pertama yaitu penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau besar. Yang kedua, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia. Yang ketiga, perkembangan bicara atau bahasa terlambat. Yang keempat, tidak ada atau kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan atau pandangan kosong. Yang kelima, koordinasi gerakan kurang. Gerakan sering tidak terkendali. Yang keenam yaitu sering keluar ludah atau cairan dari mulut, atau bahasa lainnya yaitu ngiler. Selanjutnya yaitu pembagian tunagrahita. Tunagrahita dibagi menjadi 3 yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat. Pertama yaitu tunagrahita ringan. Siswa tunagrahita ringan atau debil, siswa ini tergolong dalam tunagrahita ringan di mana mereka memiliki banyak kelebihan dan kemampuan. Mereka mampu dididik dan dilatih, misalnya membaca, menulis, bernyanyi, menggambar, berhitung. Siswa tunagrahita ringan lebih mudah diajak berkomunikasi. Siswa tunagrahita ringan tidak memerlukan pengawasan begitu ekstra. Kedua, siswa tunagrahita sedang atau ambisil. Siswa tunagrahita sedang tergolong mereka pun mampu diajak berkomunikasi, namun kelemahannya yaitu mereka tidak begitu mahir dalam membaca, menulis, bernyanyi, menggambar, berhitung. Tetapi ketika ditanya siapa nama dan alamat rumahnya akan dengan jelas dijawab. Mereka dapat bekerja di lapangan namun dengan sedikit pengawasan. Ketiga, tunagrahita berat.
Siswa tunagrahita berat disebut juga idiot karena masuk dalam kategori berat. Di dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan pengawasan, perhatian, bahkan pelayanan yang maksimal. Mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri apalagi berlindung dari bahaya. Siswa tunagrahita berat sepenuhnya membutuhkan perlindungan ekstra di mana mereka tidak bisa bersikap secara mandiri. Selanjutnya yaitu bimbingan konseling tunagrahita. Dalam bimbingan konseling tunagrahita ini terdapat 5 metode. Yang pertama yaitu metode terapi bermain. Metode terapi bermain digunakan konselor atau guru BK dengan tujuan membantu siswa mengatasi masalahnya melalui proses verbalisasi. Terapi ini dilaksanakan dengan cara menyisipkan nilai-nilai yang terkandung baik itu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik ke dalam sebuah permainan. Tujuan terapi permainan ini adalah untuk 1. Menciptakan suasana aman bagi siswa tunagrahita untuk mengekspresikan diri mereka. Yang kedua, memahami bagaimana sesuatu dapat terjadi, mempelajari aturan sosial, dan mengatasi masalah mereka. Dan yang ketiga yaitu memberi kesempatan bagi siswa tunagrahita untuk berekspresi dan mencoba sesuatu yang baru. Kedua yaitu metode pemberian pelajaran secara tegas. Metode ini digunakan konselor atau guru BK agar siswa tunagrahita merasakan perbuatan kurang baik yang ia lakukan terhadap orang lain dan berhenti melakukan perbuatan tersebut. Ketiga yaitu bimbingan spiritual. Kegiatan bimbingan spiritual digunakan konselor atau guru BK dengan tujuan agar siswa tunagrahita dapat menanamkan keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan ini menekankan pada aspek spiritualitas atau religius. Selanjutnya yaitu keempat, penggalian potensi. Metode ini digunakan konselor atau guru BK dengan tujuan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh siswa tunagrahita agar potensi tersebut dikembangkan. Penggalian potensi dilakukan untuk mengetahui bakat dan keterampilan atau potensi pada diri siswa. Proses penggalian potensi dilakukan melalui analisis kebutuhan atau need assessment. Dan yang kelima yaitu pelatihan keterampilan. Siswa tunagrahita diberikan pelatihan keterampilan guna meningkatkan potensi yang dimilikinya. Pelatihan keterampilan digunakan konselor atau guru BK dengan maksud untuk memfasilitasi siswa tunagrahita dalam mengembangkan potensi diri melalui kegiatan yang berhubungan dengan dunia pekerjaan atau karir. Pelatihan keterampilan ini sebagai pembekalan agar mereka dapat membangun masa depan melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan